Ditangkap polisi usai rusak gembok di Sub Makassar, juru parkir minta ampun ke petugas. Dalam rapat paripurna, DPRD Goa akhirnya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Husniyah Talendrang. PSM Makassar bergerak aktif di bursa transfer dan sudah datangkan 7 pemain. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah berita menarik lainnya untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. Polsek Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang juru parkir usai merusak gembok mobil milik petugas Dishub Makassar. Pelaku merusak gembok pada mobil yang ditindak usai parkir di area larangan parkir. Juru parkir berinisial AP ini meminta belas kasih petugas usai ditangkap polisi. Pelaku minta ampun setelah ketahuan merusak gembok mobil milik petugas Dishub Kota Makassar di Jalan Veteran Selatan. Aksi pelaku sempat viral di media sosial. Akibat pengrusakan ini, Dinas Perhubungan Kota Makassar alami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Adapun motif dari terduga pelaku yang diamankan adalah karena pemilik mobil memarkir kendaraan di depan Pasar Marcaya sehingga digembok oleh Dinas Perhubungan Makassar sehingga tukang parkir bersama dengan 2 orang melakukan penrusakan terhadap gembok tersebut. Kini pelaku ditahan di Polsek Makassar dan diancam hukuman 2,6 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, aksi pencurian di SD Negeri 67 Rapokaling, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau atau CCTV. Pelaku menggasak dompet sebuah di ruang perpustakaan sekolah. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi pencurian di SD Negeri 67 Rapokaling, Makassar di Jalan Daeng Rege pada 8 Agustus 2026 lalu. Saat berada di dalam perpustakaan, pelaku langsung mengambil dompet dari dalam tas lalu pergi meninggalkan lokasi. Kasus pencurian ini baru diketahui korban saat berada di rumahnya. Dompet yang hilang dicuri tersebut telah kembali setelah diantar oleh pengendara motor berbekal identitas yang berada di dalam dompet. Meski begitu, uang senilai 300.000 yang berada di dalam dompet telah raib. Tasnya saya simpan di sini di perpustakaan. Nah, lalu saya tinggalkan di kantor. Setelah saya melakukan rapat, saya kembali ke perpustakaan. Saya lupa mengeceknya untuk mengeceknya itu dompet. Terus saya pulang, saya periksa itu tasku. Saya periksa tasku, ternyata dompetku tidak ada. Kasus pencurian di lingkungan sekolah tersebut telah dilaporkan ke Polsek Tallo Makassar. Rekaman CCTV yang kami juga sudah dapatkan, kami juga sudah jadikan sebagai bukti petunjuk untuk kami analisis. Tergambar dan terekam di situ hanya satu pelaku yang terekam dari CCTV, mulai dari pintu masuk gerbang sekolah sampai kepada masuk ke ruang perpustakaan tersebut, dan terekam jelas pada saat aksinya mengambil dompet tersebut di dalam tas milik korban. Polisi saat ini telah menyelidiki kasus ini dengan menganalisa bukti rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Petugas Polres Pelabuhan Makassar bersama Pelindo Regional 4 Makassar menyita ratusan senjata tajam yang dibawa penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ratusan senjata tajam ini disita sejak periode Januari hingga Juli 2026. Ratusan senjata tajam berbagai jenis ini disita petugas kepolisian dan juga Pelindo saat lakukan pemeriksaan pada barang bawaan penumpang di area keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sebagian besar senjata tajam ini hendak diselundupkan namun ketahuan berkat bantuan mesin X-ray. Ratusan senjata tajam ini disita pada periode Januari hingga Juli 2026.
Senjata tajam hasil sitaan ini akan dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari sini Pelindo sudah betul-betul ketat memeriksakan bahwa sajam itu tidak boleh sampai ke kapal. Nah, tadi masukan dari kami di bincang-bincang akan kami buatkan SOP kalau memang itu alat untuk bertani atau untuk masyarakat untuk berkebun, itu nanti kami buatkan SOP yang dititip di security kapal. Dari pihak kepolisian agar masyarakat penumpang kapal janganlah membawa senjata tajam karena ini sudah diatur oleh undang-undang. Nanti bisa dikenakan undang-undang pasal darurat seperti itu. Petugas mengimbau penumpang agar tidak membawa senjata tajam maupun barang-barang yang dilarang saat bepergian melalui jalur laut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polsek Jagebob menangkap terduga pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pelaku melakukan penganiayaan berat pada 20 Desember di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob terhadap korban bernama Laurentius Blojai. Polsek Jagebob menangkap terduga pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terduga pelaku berinisial ST diamankan di Kampung Po, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Senin kemarin. Sebelumnya pelaku melakukan penganiayaan berat pada 20 Desember di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob terhadap korban bernama Laurentius Blojai. Pengungkapan keberadaan terduga pelaku bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah salah seorang warga di Kampung Po. Terduga pelaku berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek Jagebob untuk menjalani proses pengamanan awal dan dibawa ke Mapolres Merauke guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan inisial ST 31 tahun yang ditangkap pada hari Senin 20 Agustus 2026 di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selain perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terduga pelaku juga diduga terlibat dalam kasus perusakan rumah milik keluarga Vincent Kuipalo di Kampung Blading Kakayo, Distrik Jagebob. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Polsek Muting melakukan patroli sekaligus razia peredaran minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Sid Agung, Distrik Muting, Merauke. Barang bukti dibawa ke Polsek Muting, sementara fermentasi miras dimusnahkan di lokasi. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Polsek Muting melakukan patroli sekaligus razia peredaran minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Sid Agung, Distrik Muting, Merauke, Papua Selatan. Razia tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan lokasi produksi dan penjualan minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Sid Agung pada 11 Agustus 2026. Polsek Muting berhasil mengamankan minuman keras jenis Sopi yang siap edar. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi miras lokal. Kapolsek Muting menjelaskan bahwa bahan fermentasi miras di dalam ember serta bahan yang masih dalam proses pemasakan langsung dimusnahkan di lokasi. Jajaran Polsek Muting melakukan razia tempat-tempat yang diduga menjadi tempat pembuatan minuman keras jenis Sopi. Dan hari ini kami temukan di Kampung Sid Agung, Distrik Muting, lokasi di mana tempat pembuatan minuman keras jenis Sopi. Di tempat kami menemukan tempat produksi dan penyulingan minuman keras jenis Sopi, dan kami musnahkan beberapa barang bukti di tempat. Sementara itu, terhadap terduga pemilik atau pembuat miras lokal tersebut tidak ditahan namun diberi peringatan agar tidak kembali melakukan kegiatan produksi maupun peredaran minuman keras secara ilegal. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dalam rapat paripurna, DPRD Goa akhirnya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Husnia Talendrang. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi lain. DPRD Goa resmi menyatakan hak pendapat atas kasus yang menjerat Bupati Husnia Talendrang. Usulan tersebut disepakati sebagian besar fraksi di DPRD Goa. Kami hormati. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Goa yang membahas kasus yang menjerat Bupati Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talendrang digelar DPRD Kabupaten Goa pada 12 Agustus 2026 kemarin. Dalam sidang, hampir seluruh fraksi sepakat mengusulkan melanjutkan hak menyatakan pendapat terkait kasus yang menjerat Bupati Husnia Talendrang. Kasus tersebut masing-masing dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai 16 miliar rupiah, dugaan perselingkuhan dan pelanggaran amoral yang dinilai melanggar sumpah jabatan, serta pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi. Setelah seluruh tahapan dilalui, tidak ada alasan bagi DPRD untuk mundur hanya karena keputusan yang akan diambil mungkin tidak populer bagi sebagian pihak. Namun, kami memilih berdiri pada hasil proses kelembagaan DPRD dan kepentingan rakyat Kabupaten Goa. Dengan demikian, fraksi Gerindra menyetujui pandangan pengusul hak menyatakan pendapat dan menyetujui dilanjutkan proses hak menyatakan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjawabkan sesuai hukum. Setelah mempelajari pandangan pengusul hak menyatakan pendapat, maka fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju dan mendukung dilanjutkannya proses hak menyatakan pendapat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, justru kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum. Masih soal kasus yang menjerat Bupati Goa, DPRD Goa akhirnya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Husnia Talendrang. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi di DPRD Goa menghadiri rapat paripurna sidang Pansus Hak Angket. Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Goa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Goa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyampaikan usul pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala daerah pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat
sesuai dengan ketentuan pasal 80 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa. Bupati Husnia Talendrang menanggapi putusan usulan pemakzulan dirinya dari jabatan Bupati. Husnia Talendrang pun membantah atas segala tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak berdiri di hadapan Dewan untuk meminta belas kasihan politik. Saya juga tidak meminta DPRD mengabaikan fungsi pengawasannya. Justru saya berharap DPRD menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Karena DPRD yang kuat adalah bagian penting dari pemerintahan daerah yang kuat. Apabila terdapat dugaan bahwa suatu tindakan pribadi mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan jabatan, penggunaan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, penyelenggaraan kewajiban kepala daerah, atau alasan hukum lain yang ditentukan oleh undang-undang, mari kita uji secara terang dan bertanggung jawab. Kita ke informasi lain, Saudara. Korlantas Polri mengungkap sejumlah temuan dalam penyelidikan kecelakaan maut di ajang drag race Kota Mobagu. Hasil analisis di lokasi kejadian menunjukkan mobil yang dikendali pembalap melaju dengan kecepatan sangat tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak sejumlah objek di sekitar lintasan. Katim TAA Korlantas Mabes Polri AKBP Sandi Wetyanoe membeberkan kesimpulan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kondisi lintasan. Tim Korlantas Polri juga menemukan bekas pengereman pada sistem rem serta mengukur jarak pengereman atau skid mark di lintasan. Dari analisis tersebut, penyidik dapat memperkirakan kecepatan kendaraan ketika melewati garis finish, jarak pengereman, hingga titik ketika kendaraan mulai tidak dapat dikendalikan. TAA juga menemukan adanya drifting dan kondisi kendaraan yang tidak terkendali setelah melewati garis finish. Meski demikian, penyebab pasti kendaraan kehilangan kendali masih akan didalami penyidik Polda Sulut. Kami akan kembali lagi kepada aturan yang diterbitkan oleh IMI, di mana dalam aturan tersebut kami temukan bahwa lintasan sepanjang 201 meter, jarak rehat atau reduction speed atau jarak pengereman yang disediakan itu sudah dikali 2, 402 plus ditambahkan 18 meter sehingga menjadi total 420 meter kendaraan dari kecepatan tinggi hingga mencapai kecepatan paling rendah atau kondisi aman. Untuk terkait dengan kegiatan drifting atau drag race itu kembali lagi dari KIS-nya atau kartu izin start. Nanti menjadi kewenangan dari penyidik Polda Sulut yang untuk mendalami. Tim TAA menjelaskan berdasarkan aturan perlombaan yang menjadi rujukan, lintasan balap memiliki panjang 201 meter. Sementara itu area perlambatan atau pengereman disediakan dengan total panjang sekitar 420 meter. Terkait aksi drifting setelah garis finish, pihak TAA menyatakan hal tersebut perlu dikaitkan dengan aturan perlombaan dan kartu izin start yang digunakan peserta. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ajang balap mobil dan motor di Kota Mobagu, Sulawesi Utara berujung maut. 8 penonton tewas tertabrak mobil, salah satu pebalap yang hilang kendali. Suasana meriah ajang balap mobil dan motor di sirkuit non-permanen di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara berubah menjadi petaka. Salah satu mobil pebalap yang melaju kencang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak kerumunan penonton saat melewati garis finish. 8 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Bahwa mengalami lepas kontrol gitu, sehingga kemudian setelah melewati titik finish atau garis finish, yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menghantam area area dari penonton. Saat ini pengemudi atau pembalap ini kan karena memang situasinya kemudian untuk penanganan medis lebih lanjut yang bersangkutan ada dirujuk di Manado.
seluruh korban meninggal telah dimakamkan. Sementara sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Mobagu dan Manado. Ada sementara rebus air. Kemarin kita sunin tahu mama tuh udah pergi itu. Nah, pas mama pergi itu, mama udah balik ulang. So rebusan air kedua itu, mama udah balik ulang, ambil payung. Kok ada pergi ulang? Saya nggak bilang apa-apa mama. Kok nggak lama kemudian itu ada terjadi kecelakaan. Dia bilang ada orang celaka, banyak orang bilang. Oh, bilang kecelakaan di mana? Di sana dia bilang di tanpa orang balap. Dia bilang iya, dia bilang so biasa tuh oto lagi suara racing tahu. Dia bilang enggak, so suara itu orang celaka. Masih ada masuk lagi ke dalam rumah kita. Nah, enggak lama itu, so kita punya mama adik, so datang Bataria. Tapi mama ada bilang, mama siapa? Mama dengan bilang so orang ada bawa di rumah sakit. Meninggal. Panitia balapan drag race menegaskan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada korban meninggal maupun korban luka. Seperti ini kan kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan luka yang di 5 korban ini. Dan yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab sekali panitia. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini, termasuk aspek keselamatan dan kelayakan penyelenggaraan kegiatan balap mobil. 5 orang telah diperiksa Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses, tapi kan ini kita tidak bisa, namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Berapa orang Pak yang diperiksa? Kalau tidak salah kemarin sudah 5 orang, ya, termasuk yang mengendarai mobil. Pegiat otomotif Fitra Eri menilai insiden kecelakaan di ajang balapan di Kota Mobagu sebagai hal yang tidak lazim. Banyak faktor yang patut dipertanyakan terkait kondisi arena, keselamatan penonton, hingga perizinan kegiatan. Fitra menilai pebalap berhak mendapat lintasan yang aman, sementara penonton juga berhak mendapat tontonan yang aman. Nah, mengenai mobil kecelakaan, bukan hanya di drag race, tapi di balap, baik itu sebelum finish maupun sesudah finish, itu adalah hal yang bisa terjadi dan lumrah terjadi. Sudah terjadi berkali-kali mobil itu bisa melintir, bisa nabrak, bahkan bisa sampai terbalik gitu ya. Karena memang nature-nya dari olahraga otomotif adalah mobil dengan kecepatan yang tinggi, artinya resiko melintir, tabrakan itu besar. Jadi kecelakaan seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog Sulawesi Utara Gorontalo memastikan stok pangan khususnya beras mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Akan kami hadirkan untuk Anda saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih
di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba. Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Puluhan pegawai P3K paruh waktu mendatangi kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, meminta diangkat jadi P3K penuh waktu. Puluhan PPK paruh waktu Pemda Sorong, Papua Barat Daya ini mendatangi kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya 11 Agustus 2026 kemarin. Mereka datang untuk mempertanyakan kejelasan nasib dan masa depan ratusan P3K paruh waktu lainnya. Selain itu, mereka juga meminta Pemda mengangkat mereka jadi P3K penuh waktu. Puluhan P3K ini pun akhirnya membubarkan diri usai mendapat kejelasan nasib oleh pemerintah Kota Sorong. Pemkot akan mengupayakan pengangkatan mereka menjadi P3K penuh waktu. Pada prinsipnya karena kami dari mulai kurang lebih 8 bulan kami honorer yang harus ada di 3 kapal waktu, sehingga kami memang merasa kecewa ya dengan pengabdian kami selama ini, sehingga apa yang kami dapatkan tidak sesuai. Kita ke informasi lainnya saudara. Meski antrean solar masih terjadi, namun para sopir mengaku antrean sudah tidak seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berharap kondisi ini akan terus membaik sehingga aktivitas dan pekerjaan mereka dapat kembali berjalan normal. Antrean kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU Malalayang Kota Manado masih terpantau hingga Rabu siang. Kendati masih terjadi antrean, para supir mengaku antrean hari ini tidak sepadat beberapa minggu sebelumnya. Menurut mereka, dalam 3 hari terakhir, sejumlah kendaraan yang mengantre di SPBU Malalayang cenderung lebih sedikit dibandingkan biasanya. Mereka berharap kondisi akan terus membaik, sehingga pekerjaan mereka bisa kembali normal. Kalau lalu-lalu, dia sampai jam 4. Cuma karena ini dah pakai nomor, jadi sudah lama juga antri. Oh, oke. Artinya hari ini antrian lebih pendek dari kemarin. Oke. Harapannya untuk pemerintah bisa diatasi lah bagaimana caranya supaya juga orang sebagai pengemudi yang mau cari nafkah bisa lancar, kepentingan hari-hari, kepentingan rumah tangga yang kadang dalam 1 minggu, 1 hari kadang sudah dapat mencari karena terhambat dengan minyak. Sementara itu, pihak Pertamina dalam rilisnya yang diterima redaksi Kompas TV membeberkan telah meningkatkan penyaluran harian biosolar di sejumlah SPBU seperti SPBU Ring Road sebesar 12% dibandingkan rata-rata penyaluran harian sebelum penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pertamina juga terus memonitoring terhadap transaksi penyaluran melalui sistem digital guna menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran. Masyarakat juga dihimbau jika menemukan kendala layanan ataupun indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi dapat menginformasikannya ke Pertamina Customer Service 135. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menghadirkan replika rumah Laksamana Maeda sebagai panggung utama upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Ambon. Langkah ini diambil untuk membangkitkan memori kolektif masyarakat akan detik-detik krusial lahirnya proklamasi. Pemandangan berbeda terlihat di lokasi utama upacara kemerdekaan tingkat provinsi di Kota Ambon. Sebuah bangunan replika yang menyerupai rumah Laksamana Maeda berdiri kokoh menjadi panggung utama dekorasi 17 Agustus tahun ini. Pemilihan desain ikonik ini bukan tanpa alasan. Rumah asli yang berada di Jakarta Pusat merupakan tempat bersejarah di mana Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo merumuskan naskah asli proklamasi kemerdekaan pada malam menjelang 17 Agustus 1945. Karena hak imunitas yang dimiliki perwira Jepang tersebut, kala itu menjamin keamanan para tokoh bangsa dari kejaran tentara sekutu maupun Angkatan Darat Jepang. Menurut juru bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, Pemprov ingin menghadirkan simulasi sejarah yang kuat bagi warga Ambon, sehingga melalui replika rumah Maeda ini diharapkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan cinta tanah air dapat dirasakan lebih mendalam oleh masyarakat Maluku di usia Republik yang ke-81. Intinya bahwa kami ingin sekali lagi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, kita mencoba memberikan sesuatu yang mengingatkan kembali ke masyarakat kita, terutama generasi-generasi muda ini, mengenai semangat proklamasinya. Jadi diaktualisasikan di dalam teks proklamasi. Nanti sebentar kita akan juga memasang suara dari tokoh proklamator kita, ya, Bapak Insinyur Soekarno, pada saat membaca teks proklamasi. Badan Urusan Logistik atau Bulog Sulawesi Utara Gorontalo memastikan stok pangan khususnya beras mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Total stok beras di gudang Bulog hingga Agustus 2026 mencapai 13.000 ton. Menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026, Bulog Sulutgo memastikan stok pangan khususnya beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga Agustus 2026, total stok beras di gudang Bulog mencapai 13.000 ton dan proses distribusi telah difokuskan ke pasar tradisional agar mudah dijangkau masyarakat. Pertama itu dengan memperkuat stok pangan, khususnya beras yang kita miliki, kita kuasai. Saat ini sebanyak 13.000 ton dan ini masih terus bertambah, baik dari penyebaran stok antar bulog maupun juga dari penyerapan beras lokal. Di pasar-pasar rakyat itu ketersediaan beras SPHP itu sudah cukup banyak. Sementara itu, ketersediaan beras SPHP di Pasar Bersati Kota Manado terpantau memadai untuk kebutuhan masyarakat. Pedagang mengaku beras SPHP secara rutin dipasok setiap minggu. Penjualan bagaimana, Pak? Rame ke orang beli atau? Ya tergantung harinya juga. Kalau yang sekarang? Kalau hari Kamis begini agak kurang. Cuman Sabtu dan Minggu itu ya. Tapi artinya masih cukup lancar, Pak, penjualan. Selain ketersediaan stok, Bulog memastikan harga beras SPHP di pasar juga dijual tidak lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Jumario menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Giring Ganesha usai menghadiri Jambore Pemuda Adat Domberai di Kota Sorong, Papua Barat Daya 11 Agustus 2026 kemarin. Salah satu langkah yang akan diambil yakni menyusun roadmap pengembangan kebudayaan, termasuk mendorong inovasi produk kebudayaan Papua Barat Daya. Selain itu, pelibatan generasi muda dan juga kolaborasi serta pemanfaatan teknologi digital bisa jadi alasan lain untuk pengembangan budaya tanah Papua. Memang punya pariwisata Raja Ampat yang luar biasa. Tapi ingat,
bahwa yang akan membawa kembali turis-turis baik itu dari mancanegara adalah kebudayaan. Ini kebudayaan dipakai oleh adik-adik yang luar biasa, ini daya tarik. Apalagi kita tahu bahwa masyarakat Papua Barat Daya itu orang yang ramah-ramah, baik-baik hati semuanya. Ini justru manusianya yang akan membawa lebih banyak lagi pariwisata turis-turis ke Papua Barat Daya. Informasi mengenai PC Makassar merombak total skuad mereka untuk musim 2026-2027 akan kami hadirkan untuk Anda, saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Saya dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi. Polda juga menyatakan siap menyelidiki. Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silangan. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama? Personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami, saudara. Masih bersama saya, Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo kembali memicu kekhawatiran. Di kota Bunia, tenaga kesehatan terus berjuang menangani pasien di tengah penyebaran virus dan ketakutan warga. Tenaga kesehatan terus bekerja di tengah ketidakamanan dan ketidakpercayaan masyarakat Republik Demokratik Kongo. WHO melaporkan lebih dari 4.000 kasus dan 2.000 warga meninggal dunia. Sekitar 90% kasus terjadi di kota Bunia, Provinsi Ituri. Sebuah studi baru mengindikasikan wabah Ebola berpotensi berasal dari penularan virus dari hewan ke manusia. Vraiment inquiétante, mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Parce que notre souci est que nous puissions un peu contribuer de temps qu'il faut pour que nous puissions quand même contribuer à la réduction de cette élévation des chiffres par rapport à la mortalité liée à la maladie à virus Ebola. C'est comme ça que tu nous vois en train de travailler. Nous faisons le nécessaire de notre mieux à notre niveau. Nous travaillons comme vous avez trouvé, avec les mesures barrières possibles que nous sommes capables d'appliquer, liées aussi à notre moyen. Nous ne pouvons pas fermer les structures et laisser les malades à leur propre sort. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Petugas pemadam berjuang sepanjang malam mengendalikan api yang telah melalap sekitar 25.000 hektar lahan.
Petugas Unit Darurat Militer Spanyol atau UME mengerahkan selang air dan memeriksa titik api di kawasan El Pozuelo Huelva. Kebakaran yang dimulai 6 Agustus ini masih memiliki 7 titik aktif. Lebih dari 600 personel dilibatkan termasuk sekitar 250 prajurit UME. Meski penyebaran api mulai melambat, kebakaran masih belum padam semua. Ratusan warga masih diminta mengungsi sementara. Saudara, negosiasi terkait jalur pelayaran Selat Hormuz antara Iran dan Oman masih buntu. Situasi kian memanas setelah Amerika Serikat menyerang sebuah kapal kargo komersial di Teluk Oman. Aksi ini diklaim Trump jika Amerika Serikat masih memiliki kendali sepenuh atas Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Klaim Trump terlontar usai militer Amerika Serikat menyerang sebuah kapal kargo komersial di Teluk Oman karena dituding menerobos jalur blokade pelabuhan Iran. Serangan terjadi di tengah negosiasi antar Iran dan Oman terkait keselamatan jalur Selat Hormuz. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGC menyatakan kesiapan penuh pasukannya untuk memperluas operasi militer ke wilayah musuh, termasuk keluar perbatasan negara. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menegaskan Iran tak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran mengklaim hanya berdiskusi dengan Oman terkait pengaturan baru di Selat Hormuz. ما مذاکره با آمریکا نداریم. تبادل پیام طبیعی است که از طریق میانجی‌ها صورت بگیره در مورد موضوعات روز. ولی اینکه گام بعدی چه خواهد بود بستگی دارد به شرایط. فعلا ما متمرکزیم بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی. Buntunya diplomasi ditambah aksi militer di Teluk Oman makin mengancam stabilitas geopolitik global. Gejolak ini berpotensi memicu konflik militer terbuka yang lebih luas. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.